MC kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Koordinator Presidium Bapak Ariza Patria yang tadi sudah memberi sambutan. Yang saya hormati di samping saya ada Kanda Manimbang Kaharyadi sebagai Sekjen Majelis Nasional KAHMI. Kemudian sebelah kanan saya ada Bapak Lukman Malanuang sebagai Ketua Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI yang sekaligus menjadi host pada acara siang hari ini atau pada kajian-kajian yang dilakukan oleh KAHMI. Ini kalau wajah saya di Zoom atau badan saya di Zoom ini jadi transparan ya. Ya, mungkin karena salah kostum, karena saya hari ini pakai hijau dan latar belakangnya hijau. Saya pikir itu tidak menjadi kendala. Ya, yang pasti acara siang hari ini insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Sekali lagi, sekaligus yang saya hormati juga para peserta kajian pada siang hari ini yang hadir secara offline dan secara online. Peserta dan hadirin yang hadir pada siang hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh MC, bahwa kajian KAHMI pada siang hari ini mengambil tema tentang proyeksi awal tahun, reformasi dan transformasi tata kelola ekosistem logistik nasional, dan peran strategis koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bapak Ibu peserta kajian yang hadir secara offline dan online, sebagaimana kita ketahui bahwa tata kelola logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Saat ini pemerintah sebagaimana kita ketahui terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui penataan ekosistem logistik nasional. Langkah tersebut diimplementasikan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional yang sebagaimana saya yakin kita semua sudah ketahui. 3 hal yang direalisasikan atau untuk merealisasikan instruksi tersebut ada pertama tentang penyederhanaan proses bisnis layanan bidang logistik, kemudian melakukan kolaborasi antar layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional, artinya penyederhanaan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga adalah penataan tata kelola ruang kepelabuhanan dan jalur distribusi. Sementara di sisi yang lain, kita ketahui banyak tenaga kerja yang bekerja pada sektor bongkar muat barang yang sudah terorganisir dalam wadah koperasi TKBM, istilahnya mungkin begitu ya, yang artinya adalah tenaga kerja bongkar muat. Melalui surat keputusan bersama SKB tahun 2012 yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, kemudian Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi waktu itu, serta Deputi Kelembagaan Koperasi dan Tata dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi tentang pembinaan dan penataan koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita berharap dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional tetap mengakomodir tenaga kerja bongkar muat yang tergabung dalam koperasi TKBM yang pada dasarnya itu sudah jauh lama terbentuk dan kinerjanya cukup kuat
tentunya ini yang harus tetap kita jaga. Nah, peserta hadirin yang hadir offline dan online, siang hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, hadir di antara kita kandidat Dr. Haji Fahru Rozi MIP sebagai Ketua Komite 1 DPD RI yang sekaligus sebagai pengurus Majelis Nasional KAHMI. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Riza Ada Damanik MSI PhD, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan ini Bapak Fahru Rozi dulu ya. Oke, Bapak Fahru Rozi dulu untuk memberikan paparannya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak M. Ariza Ada Damanik. Untuk itu saya persilahkan Bang Fahru Rozi. Baik, terima kasih. Apa bisa didengar suara saya? Bagus, Pak Ketua. Ya, bagus ya. Baik, terima kasih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang yang luar biasa ini saya memberikan apresiasi kepada kajian rutin Rebuan ya yang ke-13 telah melaksanakan kegiatan dan awal tahun sebagai proyeksi awal tahun dilaksanakan dengan tema reformasi dan transformasi tata kelola ekosistem logistik nasional dan peran strategis koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional mewujudkan Indonesia sebagai forum maritim dunia. Salawat tetap salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-menerang, yakni berupa ajaran agama Islam. Yang saya muliakan dan saya banggakan, kanda kita semua, sahabat saya, Ahmad Riza Patria yang juga koordinator presidium KAHMI, Majelis Nasional KAHMI, dan juga kanda Manimbang, Sekjen, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI. Dan juga tidak tidak lupa juga sahabat saya yang memang sangat aktif sekali dan sangat luar biasa menggelar kegiatan diskusi Rebuan KAHMI yang dilaksanakan oleh kajian rutin ya Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI yaitu Dr. Lukman Malanuang. Dan juga saya berikan penghormatan juga kepada Ibu Anita Aryani ya yang juga sebagai moderator. Baik, dalam kesempatan ini juga hadir M. Riza Adamanik ya, Adamanik MSI, PhD yang juga akan memaparkan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya sebagai ketua komite pernah menerima undangan permohonan audiensi dari beberapa rombongan, salah satunya adalah induk koperasi TKBM yang datang ke Komite 1 pada saat itu ke DPD RI, namun saya mewakili ketua hadir di DPD RI pada tanggal 23 Desember 2021. Persoalan yang dilaporkan kepada kami dan hari ini kita sudah mempelajari persoalan dan keluhan dari teman-teman yang berada di pusat ya pengurus induk koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan atau yang kita kenal dengan TKBM itu melaporkan persoalan-persoalan yang kami anggap ini menjadi persoalan bangsa yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi sebuah catatan untuk diskusi kita pada siang hari ini agar menjadi sebuah perhatian publik yang harus lebih serius menanggapi persoalan kebijakan negara yang tentunya harus memberikan kesejahteraan dan jaminan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang ya khususnya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 di mana di dalam pasal koperasi juga negara sebenarnya menjamin adanya kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi Pancasila yang kita kenal hari ini yaitu koperasi. Nah, sebagaimana saat ini memang setelah kita pelajari dan kita analisis masukan dan juga
analisis dari staf ahli yang ada di Komite 1, kita merespon beberapa hal terkait dengan isu pada hari ini, yaitu pertama bahwa yang dilaporkan oleh Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan ya, yang pada saat itu dipimpin oleh ketua langsung yaitu Muhammad Nasir, mengatakan bahwa akan ada rencana penerbitan peraturan Presiden tentang pengalih kelolaan TKBM di pelabuhan ke Badan Usaha Pelabuhan BUP dan perusahaan bongkar muat. Artinya ada pergeseran pengelolaan selama ini yang dikelola oleh koperasi ini berpindah kepada perusahaan bongkar muat. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan bongkar muat ini adalah perusahaan milik negara atau perusahaan swasta yang dikontrakkan selama periode tahun tertentu, apakah 20 tahun, apakah itu 25 tahun, dan ini memberikan anggaran ya, menggeser anggaran yang selama ini dikelola oleh koperasi kemudian diserahkan kepada perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan siapa yang akan melaksanakan itu? Apakah perusahaan swasta? Jika perusahaan swasta, apakah perusahaan swasta itu berpengalaman di dalam melakukan hal seperti itu? Jadi sebenarnya saya dan kami menilai ada 3 konteks persoalan yang berbeda di sini, dan ini tentunya akan mencari solusi seperti apa yang akan kita tawarkan kepada teman-teman koperasi ya, tenaga kerja bongkar muat. Yang pertama adalah adanya komitmen dari pemerintah Republik Indonesia ya pada saat ini, yaitu Bapak Presiden ya Jokowi, yang membentuk tim nasional. Dan tim nasional ini dikoordinasikan oleh 5 kementerian dan 5 lembaga negara, dan itu kita apresiasi sebagai sebuah langkah negara ya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya korupsi dan sebagainya. Nah, namun di sisi lain juga meningkatkan pendapatan penerimaan negara dari persoalan-persoalan yang selama ini menjadi konsentrasi pemerintah. Saya ingin menjelaskan bahwa menurut data pemerintah sendiri itu terdapat data Asosiasi Logistik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan biaya logistik di Indonesia sebesar 26,4% dari total produk domestik bruto atau PDB. Dan ini tergolong biaya logistik yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Memang kita lihat banyak sekali kasus-kasus ya, karena ini terkait dengan persoalan hukum dan itu menyangkut dengan Komite 1. Kami menjelaskan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, nah Indonesia ini termasuk peringkat terendah di Logistic Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2018, di mana Indonesia berada di ranking 46 dari 160 negara. Nah, ini menjadi konsentrasi serius oleh pemerintah, akhirnya membuat sebuah upaya ya, bagaimana pencegahan hilangnya uang negara dan juga bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengatasi persoalan logistik performance index yang sangat rendah tadinya, termasuk dengan biaya logistik yang sangat tinggi. Nah, ini satu persoalan. Jadi persoalan ini tentunya saya pikir semua mengapresiasi, termasuk kami di DPD RI, termasuk juga koperasi induk ya, tenaga kerja bongkar muat. Jadi melihat menurut argumentasi yang diberikan kepada kami juga, Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat juga mengapresiasi ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, dan mendukung bahkan ada upaya pemerintah untuk pencegahan korupsi di daerah pelabuhan, kemudian berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan sebagainya. Nah, oleh karena itu persoalan-persoalan yang muncul menurut pemerintah ya melalui Stranas PK ini yang disingkat dengan Stranas PK atau Kesekretariatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang langsung dipimpin oleh KPK. Nah, itu mengkaji biaya tinggi logistik di Indonesia itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya di kawasan pelabuhan yang ada di Indonesia itu adanya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih, termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Nah, ini jelas KPK mengclear ya dan menggarisbawahi persoalan tingginya biaya logistik itu disebabkan oleh birokrasi dan layanan public service yang ada di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi, dan itu tumpang tindih menurut pemerintah, menurut Stranas
Stranas PK, dan termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Artinya dalam hal manajemen yang sudah ada itu bukan hanya satu institusi yang terlibat, tapi institusi-institusi pemerintah lainnya juga terlibat. Nah, ini dilakukan efisiensi sehingga lahirlah yang disebut dengan tim nasional ini, yang dikoordinasi oleh 5 kementerian, satu dari Eselon 1 ya, dari 5 kementerian atau lembaga. Nah, itu saat ini sudah berjalan dari tahun 2018 melalui peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Nah, ini terdiri dari KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian PAN, RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini lembaga ini salah satunya adalah mengkaji terkait dengan tingginya logistik yang ada di pelabuhan dan sebagainya. Nah, persoalan yang muncul yang kedua bukan hanya masalah birokrasi dan layanan di pelabuhan laut, namun juga adanya indikasi praktek suap karena pelayanan yang tidak berbasis pada sistem informasi teknologi. Nah, artinya dengan adanya praktek yang sangat complicated, tumpang tindih, kemudian pelayanan dan birokrasi yang sangat berbelit, dengan ditambah lagi dengan teknologi informasi sistem informasi teknologi yang masih manual, pemerintah melihat bahwa adanya praktek suap yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Oleh karena itu, yang terjadi adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP karena sistem yang manual pada beberapa titik. Nah, ini sebenarnya persoalan bangsa Indonesia yang sangat complicated. Saya ingin katakan persoalan ini bukan hanya terjadi di pelabuhan, tapi juga terjadi di bandara-bandara, di terminal, terjadi juga di banyak tempat-tempat lainnya yang masih manual. Bahkan kalau kita mau pergi ke menyeberang juga itu juga banyak yang manual. Karena apa? Sistem informasi kita itu masih sangat belum menyentuh terhadap pelayanan publik dan sebagainya. Itu bukan hanya terjadi di pelabuhan dan sebagainya. Saya ingin klarifikasi. Tapi semua banyak sekali sektor pemerintahan yang sebenarnya sudah kita kritik, bahkan kami dari DPD RI sebenarnya melalui adanya persoalan ini kita sedang menciptakan sistem pemerintahan digital, RUU pemerintahan digital. Supaya apa? Supaya semuanya terdigitalisasi secara masif dan itu bisa terbuka secara umum dan itu bisa diakses, adanya transparansi, akuntabilitas, dan yang sangat penting adalah terkait dengan pentingnya sistem digitalisasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, apalagi kita berada di dalam poros maritim dunia dan sebagainya. Kemudian juga persoalan lainnya itu adalah ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan itu terkait dengan pelabuhan. Misalkan masih ditemukan otoritas pelabuhan ya dan kesyah bandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inarpornet dalam pemberian layanan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa pelabuhan tidak terlaporkan ke dalam sistem ya. Oleh karena itu masih ditemukan pemberian layanan jasa pelabuhan yang tidak direkam ke dalam sistem manual dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Dan yang ketiga, masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa, tapi juga merugikan tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pelayanan jasa bongkar muat. Masih diketemukan layanan jasa kepelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain. Nah, ini menunjukkan Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan persoalan ini ya, salah satunya adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah. Saya nggak tahu ini sebenarnya dari 5 kelembagaan, lembaga mana yang mengusulkan ya agar adanya mohon maaf, surat keputusan bersama menteri ya. Sebelumnya ada surat keputusan Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan ya nomor IM.2-601-P/HB/89 ya. Itu tertanggal 4 Juli dan sebagainya, peraturan pemerintah juga. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya persoalan hari ini ya, termasuk kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kementerian Negara, Koperasi dan UKM. Nah, itu terkait dengan pembinaan dan penataan koperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM di pelabuhan. Jadi sebenarnya persoalannya adalah ketika pemerintah menganggap ini penting dan perlunya ada digitalisasi, namun muncul persoalan yang kedua, yaitu adalah upaya yang dilakukan, saya tidak tahu ini dari kementerian mana yang mengusulkan. Nah, ada upaya untuk menggeser bahkan menghapuskan koperasi tenaga kerja bongkar muat itu sendiri yang ada di pelabuhan, karena ini dianggap TKBM ini adalah salah satu faktor yang menghambat tadi, yang menjadi faktor penyebab. Saya akan klarifikasi dan saya akan buktikan seperti apa temuan DPD terkait dengan apa yang disampaikan oleh informasi publik saat ini. Oleh karena itu salah satunya adalah penghapusan kesepakatan, pembatalan kesepakatan bersama ini adalah upaya untuk menggeser upaya agar terjadi transparansi, agar terjadi penerimaan negara lebih baik dan sebagainya. Ini logika yang menurut saya dipaksakan. Satu sisi kita mendukung sangat baik, tapi di sisi lain dicari kambing hitam ini, siapa yang mengakibatkan penerimaan negara ini sehingga turun di pelabuhan dan sebagainya. Sehingga asumsi publik melihat bahwa TKBM inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya rendahnya penerimaan negara dan sebagainya. Oleh karena itu negara juga harus melihat secara objektif dan negara harus hadir di sana gitu loh. Induk koperasi TKBM pelabuhan itu ada 110 primer koperasi di pelabuhan gitu. Dengan kurang lebih sekitar 60.373 orang tenaga kerja, warga Indonesia, rakyat Indonesia, citizen yang dilindungi oleh konstitusi, dan hari ini dia terancam dengan adanya upaya-upaya yang sebenarnya kalau kebijakan yang dilakukan oleh negara salah, pemerintah salah, ini yang akan terjadi adalah akan hilangnya pekerjaan dan juga hilangnya eksistensi ekonomi Pancasila kita yang dikenal dengan pendekatan koperasi itu menjadi taruhan. Jadi ini menurut saya kalau ini dilakukan upaya-upaya dengan cara meningkatkan penerimaan negara, adanya transparansi, adanya digital teknologi, saya dari DPD sangat mendukung 1000% kepada yang dilakukan oleh pemerintah. Namun persoalan kedua adalah apa kajian yang mengakibatkan penerimaan negara itu turun. Jadi kita harus melihat secara objektif, mendalam, dan seperti apa persoalan-persoalan dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat bahwa masih ditemukan otoritas pelabuhan dan kesehatan bandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi, berarti harus dilakukan digitalisasi yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Nah, apakah selama ini koperasi induk ini memiliki kelemahan? Saya pikir semua juga mengalami kelemahan gitu loh. Sebagai contoh, ketika munculnya revolusi industri 4.0, munculnya generasi milenial, pegawai negeri direkrut semuanya anak-anak muda yang sangat familiar dengan teknologi informasi. Mereka tahu internet. Nah, kementerian yang selama ini diisi oleh orang-orang yang usianya sangat senior kemudian diganti dengan adanya regenerasi dengan penerimaan pegawai-pegawai yang sangat familiar dengan teknologi. Akhirnya terjadi sinkronisasi di situ. Terjadi penyesuaian gitu. Bukan kelompok tuanya ini atau kelompok seniornya itu karena mereka tidak paham teknologi, mereka tidak paham internet, akhirnya mereka harus disingkirkan dan digeser. Ini kan pendekatan yang tidak wise gitu. Sama seperti kejadian hari ini gitu loh. Ini juga harus dipraktekkan kalau negara pernah mempraktekkan bagaimana adanya informasi menggeser sistem manual menjadi sistem digital. Nah, ini juga harus dilihat dengan pendekatan koperasi itu sendiri. Bukankah 63.000 manusia yang hari ini berada di dalam koperasi itu juga bisa diselamatkan dengan ditingkatkan capacity building mereka, pemahaman mereka terhadap digitalisasi, di training mereka bagaimana mereka menyesuaikan dengan sistem yang baru. Jadi kita tidak menggunakan outsourcing misalkan atau perusahaan swasta yang akan menggantikan posisi ini gitu. Nah, ini akan berbahaya menurut saya gitu. Memang di negara-negara lain seperti Singapura dan sebagainya itu di pelabuhan-pelabuhan itu dilakukan sistemnya adalah perusahaan-perusahaan swasta, outsourcing atau pihak ketiga gitu. Kenapa? Karena sistem mereka bukan sistem ekonomi Pancasila, bukan ekonomi kerakyatan, mereka kapitalistik.
Negara-negara yang menerapkan sistem kapitalistik cenderung mereka meng-hire dan menggunakan pihak ketiga untuk mengorganize dan memanage hal-hal seperti ini gitu. Dan itu semuanya normatif bagi negara-negara yang menggunakan sistem kapitalistik. Tapi kembali lagi, Republik kita ini menggunakan sistem Pancasila dan jelas koperasi adalah inti dari ekonomi Pancasila. Nah, jadi kalau koperasinya itu dihilangkan, dibubarkan, diganti dengan perusahaan, ya, pertanyaannya perusahaan ini punya siapa? Ya, apakah ada terlibat ya? Ada indikasi keterlibatan pemilik perusahaan ini dengan yang ingin melahirkan ini atau menghapuskan SK ini gitu. Nah, saya juga akan berbicara sama KPK gitu, agar KPK juga membantu ya menyelamatkan koperasi-koperasi ini gitu. Kalau mereka misalkan terindikasi misalkan dengan penyalahgunaan dan sebagainya, ya kita training gitu. Ini kan anak bangsa semua dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu saya berpikir persoalan ini adalah persoalan yang harus kita singkapi secara objektif. Negara harus hadir dengan melakukan transformasi digital, saya sepakat. Dengan peningkatan penerimaan negara, saya sepakat. Dan juga kita meningkatkan potensi kemampuan pelabuhan kita menuju poros maritim, kita sepakat. Tapi di sisi lain adalah koperasi-koperasi pelabuhan ini adalah stakeholders. Mereka bukan stakeholder saja menurut saya, tapi shareholders, pemilik, owner terhadap bagaimana perputaran ekonomi yang ada di pelabuhan. Oleh karena itu koperasi-koperasi ini harus dikedepankan dan mereka harus benar-benar ditingkatkan. Jadi sebenarnya satu sisi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita apresiasi, tapi di sisi lain adalah TKBM ini juga harus kita perkuat ya, termasuk dengan peraturan menteri yang ada, kerjasama yang kita kenal tadi adalah kesepakatan bersama menteri, antar menteri, itu sebenarnya harus dilakukan ulang, harus mengarahkan kepada penguatan koperasi itu sendiri. Kalau itu ingin dihapus ya bukan berarti menggeser kepada perusahaan, tapi adalah memperkuat koperasi dan sebagainya. Jadi saya pikir sebagai pengantar dari saya ya demikian yang sangat penting adalah kita melihat apa yang diperjuangkan oleh teman-teman koperasi tenaga kerja bongkar muat ini adalah suatu hal yang sangat penting dan ini menyangkut kewibawaan negara kita dalam menegakkan ekonomi Pancasila. Kalau ini terjadi artinya sama saja kita mengkhianati Pancasila kita menghilangkan koperasi menjadi bagian dari langkah awal ya yang dilakukan. Apakah ini terindikasi adanya praktek oligarki atau tidak ya, karena ini akan menjadi sebuah pertaruhan besar. Saya ingin katakan induk koperasi di Indonesia itu tersebar di semua sektor. Kalau ini berhasil dibubarkan, siap-siap menerima langkah selanjutnya, induk koperasi lainnya akan segera dihapuskan dari sistem ekonomi kita. Dan ini menjadi gerbang. Dan ini menjadi pertaruhan bagi kita. Kalau itu dilakukan, ya kan akan menjadi akan menjadi jurisprudensi bahwa ada kasus koperasi pelabuhan yang sudah dibubarkan, nanti akan muncul koperasi-koperasi misalkan perkebunan, misalkan perdagangan lainnya, koperasi transportasi, itu akan satu-satu akan dibubarkan, akan digeser kepada perusahaan. Jadi artinya upaya pemerintah kita apresiasi, ya, kita dukung. Kemudian juga upaya pemerintah dalam komitmen kuat untuk memangkas waktu dan biaya di pelabuhan harus kita berikan dukungan penuh. Tapi di sisi lain adalah penguatan induk koperasi ya, baik di pelabuhan maupun dimanapun itu harus diperkuat karena menjadi sebuah darah ekonomi bangsa Indonesia dan itu diatur oleh konstitusi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dr. Fahru Rozi, ini dokter kandidat sebentar lagi insya Allah menjadi dokter. Kita bisa menangkap bahwa pemerintah atau program pemerintah perlu kita dukung dan kita semua sepakat tentang penyederhanaan proses bisnis layanan, kemudian penyederhanaan transaksi pembayaran, dan penataan tata kelola ruang kepelabuhanan. Kita semuanya sepakat. Lebih sepakat lagi ketika tidak meninggalkan siapapun, apalagi meninggalkan koperasi koperasi
tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Ini baru kita tangkap satu sisi. Nanti kita dengarkan lagi dari Bapak Muhammad Riza Adadamanik, MSI PhD, sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Silahkan Bapak Riza untuk memberikan paparannya. Terima kasih Ibu Anita. Yang kami hormati Kanda Riza Patria, Ketua Presidium, Kanda Manimbang, Sekjen Majelis Nasional KAHMI, seluruh pengurus Majelis Nasional KAHMI, wabil khusus di sini ada Bang Lukman Malanuang, Ketua Kajian Strategis, dan tentunya tadi Kanda Fahrul Razi yang sudah menyampaikan poin-poin penting terkait dengan concern kita dalam TKBM. Tentu di sini juga kami hormati banyak sekali saya lihat para pengurus, anggota koperasi, tenaga kerja bongkar muat ya, dari sejumlah pelabuhan. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya menyampaikan ada sekitar 3 atau 4 slide dalam diskusi kita pada pada sore hari ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami menyambut baik inisiatif dari Majelis Nasional KAHMI yang menginisiasi satu diskusi yang sangat aktual saya kira, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana disampaikan oleh Kanda Fahrul tadi, bahwa isu-isu terkait dengan kepelabuhanan ini menjadi penting ya, tidak hanya pada ekosistem pelabuhannya tapi juga menyangkut keterhubungannya terkait dengan ekonomi nasional kita secara utuh. Saya ingin menyampaikan dalam satu kajian kami yang ingin melihat sebenarnya perbandingan dari performa ekspor dan logistik sejumlah negara di dunia. Kalau kita lihat di sini, memang terlihat betul bahwa negara-negara yang kontribusi ekspor UMKM-nya tinggi, itu adalah juga sekaligus negara-negara yang bisa menekan biaya logistiknya semakin rendah, sekaligus juga logistik performance index-nya itu tinggi, baik, ya. Dan di saat yang sama, hal-hal terkait dengan administrasi kepelabuhanannya juga berjalan dengan cepat, gitu. Nah, kita lihat di sini misalnya China itu kontribusi ekspor terhadap UMKM melalui produk-produk UMKM-nya itu sudah sampai 68%. Ya, India sudah 40%, Malaysia 17%, dan Vietnam itu 17%, ya, Indonesia 15,6%. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM dimandatkan untuk mendongkrak ya, ekspor dari produk-produk UMKM ini lompat menjadi 17% di tahun 2024 yang akan datang. Tentu dalam kaitan ini ya kita berharap ya sama-sama ingin mendorong untuk hal-hal terkait dengan sistem logistik kita ini semakin kuat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal tentunya yang kami atau Pak Menteri juga sering sampaikan dalam kerangka untuk penguatan sistem logistik nasional ini. Tentu perlu ada kolaborasi, perlu ada sinergi yang kuat gitu ya. Ini saya kira kita sedang dalam tahap proses menuju ke sana. Tadi juga sudah disampaikan bahwa upaya-upaya penguatan pelabuhan kita ini ya, ini juga tidak hanya hardware-nya tapi juga software-nya. Perlu ada penataan sistem layanan pelabuhan ini ya dalam kerangka untuk mendukung UMKM ekspor. Ekosistemnya juga perlu diperkuat. Ya. Penyiapan sentra-sentra UMKM ekspornya ini juga perlu diperkuat. India misalnya itu menempatkan atau menyiapkan 150 klaster UMKM orientasi ekspor, sehingga dalam penguatan atau mendongkrak ekspor dari produk-produk UMKM-nya itu menjadi lebih mudah karena dia berada pada kawasan-kawasan yang lebih terintegrasi gitu.
Nah, lalu juga penting untuk mendorong terus ya integrasi sistem perizinan dalam layanan UMKM ekspor. Perlu adanya market intelligence sebagaimana dilakukan oleh China dan sejumlah negara lainnya dalam mendukung penguatan UMKM-nya go global gitu ya. Perlu ada integrasi sistem pengajuan perizinan yang sekarang juga sudah terus diperbaiki, terus diperkuat ya. Dan juga tentu perlu ada penyiapan daripada UMKM-nya untuk masuk dalam rantai pasok global. Jadi bisa kita katakan bahwa ini tidak hanya ada pada satu satu ceruk gitu ya, tapi ada dalam sejumlah ini ekosistem ya, satu dengan yang lainnya tentu sangat terkait ketika kita ingin membicarakan bagaimana orientasi ekspor dari produk-produk dalam negeri kita, terutama di kami ya untuk produk-produk UMKM, apakah itu di sektor perkebunan misalnya ya atau perikanan misalnya atau pertanian misalnya dan lain sebagainya, ini menjadi lebih mudah ke depannya. Nah, kami sendiri di Kementerian Koperasi dan UKM melalui Badan Layanan Umum yang ada di Kementerian Koperasi ya, kita tengah menyiapkan SMESCO ini sebagai Center of Excellence untuk mendukung daya saing ekspor produk-produk UMKM kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang mungkin ke SMESCO saat ini, di sana sudah tersedia nih ekosistemnya untuk UMKM kita bisa go global gitu ya. Ini terus kita lengkapi. Sekarang sudah ada SMESCO Labo, ini satu laboratorium untuk membantu UMKM kita bisa pada level yang diharapkan ya dalam kerangka untuk mendorong orientasi ekspor tadi. Sudah ada fulfillment center-nya, ini untuk meningkatkan transaksi produk UMKM kita dengan layanan logistik yang murah dan terjangkau. Ya, sudah ada SMESCO Indonesian Retail Network, ini sudah ada. Lalu juga ada bersama dengan BNI kita bangun Expora, sekarang sudah ada di sana untuk digitalisasi UMKM kita yang go global gitu ya. Lalu juga sudah ada pusat Wastra Nusantara, ini produk-produk wastra yang memang kualitas-kualitas terbaiknya ada di sana saat ini. Lalu juga baru saja disiapkan SMESCO Hub Timur, ini untuk mengkonsolidasikan sistem logistik dari produk-produk UMKM kita yang berorientasi ekspor di timur Indonesia ya, untuk melakukan agregasi dari produk-produk UMKM tersebut. Dan juga ada pusat layanan UMKM, ini konsultasi online. Nah, selanjutnya saya ingin masuk ke dalam pokok diskusi kita terkait dengan TKBM ini. Sebenarnya selain 3 kementerian ya, di mana 3 deputi sudah sudah sejak awal menyiapkan satu kesepakatan dalam rangka untuk mendorong penguatan dari koperasi bongkar muat ini. Di saat yang sama juga kita terus memperkuat instrumen-instrumen hukumnya gitu ya. Terbaru itu adalah mandat dari PP nomor 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ini kita mendorong peran strategis dari koperasi dalam pengelolaan TKBM itu sendiri gitu ya. Tentu kita tahu bahwa koperasi ini menjadi penting, ini adalah wujud nyata dari demokrasi ekonomi kita dan sekaligus juga mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat gitu ya. Yang kedua, TKBM juga tidak hanya sebagai pekerja gitu dilihat, tapi juga menjadi bagian dari kelembagaan ekonomi, dalam hal ini koperasi ya, untuk menghimpun kekuatan daripada ekonomi rakyat orang per orang gitu. Lalu juga ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana melalui rapat anggota tahunan ini. Lalu juga adanya pembagian sisa hasil dari usaha ini kepada anggota gitu ya, anggota koperasinya. Nah, maka oleh sebab itu ya di dalam PP 7 tahun 2021 khususnya di pasal 19 misalnya, itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi. Dan ini terus dibuka ya dan terus diperluas. Jadi semangatnya adalah semangat memperluas posisi strategis daripada koperasi kita agar urusannya tidak hanya yang remeh-temeh gitu, tapi juga harus masuk kepada sektor-sektor strategis nasional. Sebagaimana kita lihat koperasi atau peran-peran koperasi di negara-negara lain gitu.
Nah, di pasal 25, kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi adalah kelautan dan perikanan, diantaranya angkutan perairan pelabuhan, ya, kehutanan, perdagangan, dan pertanian. Nah, di pasal 29 disebutkan pemberdayaan bagi koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan meliputi penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh koperasi. Dan di pasal 30 ada pembinaan dan pengawasan koperasi TKBM. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kesan saya, ya, kalau kita lihat di slide berikutnya ini, ya, rezim pengaturan atau bahkan kelembagaan dari tenaga kerja bongkar muat di Indonesia, kalau kita mundur ke belakang sejak 1964, lalu dengan pool buruh gitu ya, 1969 ada Badan Usaha Karya, 1978 menjadi Yayasan Usaha Karya, 1987 ada Badan Pengelola Pekerja Bongkar Muat gitu ya, dan 1989 sampai sekarang kita punya koperasi TKBM itu, ini adalah satu proses panjang yang menunjukkan bahwa ada kepentingan dan keinginan kuat dari bangsa kita, ya, dari negara kita, dari pemerintah kita untuk terus memperkokoh, ya, satu sisi kelembagaan ekonominya menjadi lebih kuat, yang kedua tentunya memberikan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi rakyatnya, dan yang ketiga adalah tentu meningkatkan atau mensejahterakan pelaku-pelaku tenaga kerja bongkar muat itu sendiri gitu. Nah, tentu kita tidak bisa atau tidak juga mengabaikan, ya, bahwa ada yang kurang dari praktik, ya, implementasi atau praktik-praktik di lapang terkait dengan TKBM kita, ya. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu Pak Menteri juga menerima salah satu koperasi TKBM. Saya kira lebih kurang pesannya adalah tentu kami di Kementerian Koperasi akan terus mendorong, ya, koperasi kita termasuk koperasi TKBM ini untuk menjadi satu kelembagaan ekonomi yang semakin strategis, ya, semakin profesional, dan juga perannya semakin semakin besar begitu. Nah, tentu ada beberapa isu paling tidak yang kami temukan dalam dialog beberapa waktu terakhir, termasuk juga dengan sejumlah TKBM, mudah-mudahan juga hadir di dalam pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Di antaranya misalnya ada masalah terkait dengan penggunaan TKBM dengan usia yang melewati batasnya, gitu misalnya, ya. Nah, tentu ini kita perlu dorong agar adanya fakta integritas, ya, untuk mendorong koperasi TKBM ini bersepakat dengan tenaga kerjanya gitu ya, TKBM-nya dalam kerangka untuk melaksanakan, ya, batas usia TKBM itu. Dan ini harus dimuat di dalam kebijakan-kebijakan internal koperasi dan disepakati melalui rapat anggota, karena itu mekanismenya. Yang kedua terkait dengan penggunaan alat safety, misalnya alat keselamatan dalam bekerja misalnya, ini harus sesuai dengan standar. Dan yang ketiga terkait dengan pembagian kerja yang adil terhadap TKBM guna memenuhi standar UMP dan UMK. Ini juga menjadi concern kita gitu ya, karena juga ada isu-isu terkait dengan yang ini. Nah, di dalam koperasinya sendiri tentu harus diperkuat kaitannya dengan sistem pengawasannya itu, dan juga pelaksanaan dari ketentuan perkoperasian itu sendiri. Misalnya rapat anggotanya ini harus tepat waktu gitu ya. Dan juga adanya penerapan sanksi seketika administrasi perkoperasian itu tidak dijalankan dengan benar. Yang kedua, komitmen juga untuk pelaksanaan ketentuan di bidang ketenagakerjaan, misalnya untuk pengupahan, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan gitu. Ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga para anggotanya, ya, TKBM itu sendiri terlindungi. Dan yang ketiga adalah komitmen pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi. Saya setuju tadi dengan Bang Fahrul, ya, bahwa kapasitas TKBM kita ini terus harus juga ditingkatkan gitu ya. Kita berkepentingan untuk meningkatkan SDM dari TKBM kita ini sehingga nanti kegiatan koperasi di pelabuhan itu menjadi semakin strategis gitu, tidak mundur ke belakang gitu ya, semakin cepat, semakin efisien, semakin produktif gitu. Dan yang keempat adalah bimbingan kewirausahaan dan pendampingan. Ini juga menjadi penting bagi anggota koperasi TKBM. Nah, fakta-fakta di lapangan lainnya adalah tentu
ini kita berkepentingan juga ya untuk membangun fakta integritas antara koperasi dengan penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan, dan perusahaan bongkar muat yang mengatur penataan pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan. Ya, komitmen pelaksanaan kontrak kerja ini juga menjadi penting ya, dan penerapan sanksi oleh penyelenggara pelabuhan, dan juga komitmen oleh badan usaha pelabuhan dan perusahaan bongkar muat dalam penyediaan peralatan bongkar muat yang layak lah ya, sehingga nanti tidak ada alasan untuk bermalas-malas atau bahkan tidak aktif dalam penyelenggaraan pelabuhannya. Saya kira itu beberapa pokok pengantar yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita pada sore hari ini. Semoga nantinya bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riza Damanik. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi baik yang offline dan online, apa tadi yang disampaikan menjadikan kita semakin paham bagaimana Kementerian Koperasi juga terus-menerus menguatkan status daripada koperasi, lebih khususnya koperasi TKBM. Dan ada pesan yang saya tangkap sebetulnya koperasi TKBM ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang transparan, profesional, dan akuntabel. Yang terakhir saya tangkap itu adalah SDM-nya menyesuaikan dengan go digital, katakanlah begitu ya. Demikian juga dengan diperkuat tata aturan perkoperasiannya. Bapak Ibu sekalian, di sini hadir juga teman-teman dari TKBM. Untuk itu, untuk lebih melengkapi bagaimana pemahaman kita tentang persoalan atau perkembangan TKBM di negara ini. Untuk itu saya persilahkan Abang Riza. Oh, maaf, Abang Nasir, saya persilahkan di sini supaya lebih jelas. Kalau di sana nggak kelihatan ya, Bang? Iya, nggak kelihatan green screen-nya. Green screen-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sanahudin sabi ajmain awbad. Yang kami hormati pada kesempatan ini Bapak Kementerian Sekretariat Kabinet, yaitu dalam hal ini atau yang diwakili, yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPD RI Dr. Haji Fahrul Rozi MAP, yang kami hormati Staf Khusus Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, M. Riza, M. Damanik, MSc, PhD, yang kami hormati host yaitu Dr. Lukman Manulang, sekaligus moderator Ibu Ani Artaryani, yang kami hormati wabil khusus Kopres kami, Sekjen kami, Kanda Ahmad Riza Fatria beserta Kanda Manimbang Haryadi. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih yaitu telah hadir di tempat ini, yaitu dalam acara kajian rutinan yang ke-13 MN Kahmi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya keberadaan koperasi TKBM di lingkungan pelabuhan secara nasional kurang lebih 30 tahun di negeri ini, dan dengan kondisi yang berkembang terkait dengan akan dicabutnya SKB Dirjen 1 Deputi kurang lebih
6 bulan berjalannya sampai hari ini, dan tentunya ini sangat menjadikan suatu keresahan bagi anggota kami di pelabuhan secara nasional di seluruh Indonesia. Dan yang sangat mendasar, tadi ada beberapa yang disampaikan para narasumber yang sangat harus kami tanggapi dan kami juga apresiasi, yaitu dalam kesempatan yang baik ini perlu saya berikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait dengan isu-isu yang mengatakan bahwa Koperasi TKBM, 1, monopoli kegiatan di pelabuhan, 2, mengakibatkan dwelling time makin lama, 3, mengakibatkan biaya logistik mahal. Menurut kami, pendapat kami yang kami ketahui adalah itu semua tidak benar. Yang kami ketahui fakta di lapangan, karena kami ini pelaku di lapangan. Bagaimana bisa kami dianggap monopoli, padahal di pelabuhan ada beberapa regulator atau pemain lain, yaitu dari otoritas pelabuhan, Pelindo, PBM, perusahaan bongkar muat, dan komponen-komponen yang ada tersebut terlibat. Keterlibatan koperasi paling kecil dan biaya administrasinya yaitu kurang lebih hanya dari 100% kurang lebih 7% sekian-sekian. Nah, sementara terkait dengan dwelling time dan biaya logistik, keterlibatan Koperasi TKBM sangat tergantung dari sarana prasarana itu, yaitu kren, truk, dan lain-lain yang mana disediakan oleh PBM. Sementara sumber daya manusia Koperasi TKBM terkait dengan sertifikasi kompetensi ini sudah kami lakukan dari tahun 2005 kontinu sampai saat ini. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan mekanisme modernisasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan kurang lebih 30 tahun keberadaan kami, tidak satu pun alat modernisasi mekanisme yang tidak bisa kami operasikan, yaitu didasari dengan sertifikasi kompetensi, dan itu dikeluarkan oleh Kemenaker dan Kementerian Perhubungan. Jadi dalam hal ini kami sampaikan mohon artinya ini dapat dijadikan suatu catatan, dan tentunya juga kami sangat menyadari tidak sempurna dan kami siap dibina, mohon dibina. Dan terkait dengan progres akan dicabutnya SKB, tentunya kami sudah menyampaikan offline atau melalui Rakornasus, petisi Rakornasus kemarin, dan juga melalui media-media. Artinya kami sangat menyayangkan terkait dengan progres akan dicabutnya SKB. Kemarin juga dilakukan yang mengundang adalah pihak KPK. Terus hari Jumat saya dengar akan diundang oleh Menko Marves. Ini tentunya sangat meresahkan pekerja kami di pelabuhan secara nasional, dan kami juga sangat menyayangkan sampai hari ini tidak pernah pun kami dilibatkan selaku pelaku di lapangan terkait dengan progres ini. Jadi pada kesempatan ini tentunya kami sangat hormat khusus kepada Kementerian Koperasi yang telah komitmen pada tanggal, kami lupa beberapa hari yang lalu, dalam terkait dengan rapat progres pencabutan SKB menolak dengan tegas jika Koperasi TKBM dicabut. Namun kami sayangkan pembina kami dari 2 kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kemenaker, setuju dan sudah siap. Itu yang sangat kami sayangkan. Tentunya dengan kondisi ini dan besok acara yang difasilitasi Menko Marves, kami mengharap mohon dipertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap agar dilibatkan secara langsung. Kami sangat mendukung program-program pemerintah terkait dengan regulasi-regulasi yang terbaru terkait dengan secara profesionalisme, tapi tolong kami juga dilibatkan. Dan keberadaan kami sekali lagi 30 tahun di negeri ini ikut berpartisipasi melakukan arus ekonomi di lingkungan pelabuhan. Mungkin itu dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak kepada MM Kahmi yang telah memfasilitasi, khususnya panitia. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses sampai berakhir nanti. Demikian
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir yang mewakili Koperasi TKBM. Peserta yang saya hormati, sebagai informasi untuk kita semua yang hadir secara online, kalau saya lihat ada 83 orang. Ini mewakili dari seluruh Indonesia. Yang hadir offline kurang lebih ada 30 sampai 50 orang. Ya, yang offline, yang online 83. Nah, apa yang hari ini kita bahas menjadi semoga menjadi terang benderang begitu, bagaimana nanti kita bersama-sama bisa menyimpulkan hal-hal yang terkait dengan ketentuan pemerintah dan harapan dari teman-teman koperasi TKBM yang tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Nasir, bahwa pada dasarnya teman-teman ini sangat berharap dibina. Kalaupun ada kekurangannya, berharapnya selalu diajak bicara dan melakukan hal-hal yang tentunya peran-peran konstruktif dan perbaikan di internal akan dilakukan. Nah, sebelum kita ke tanya jawab, di samping saya sudah ada Bang Malanuang. Untuk itu saya persilahkan dulu untuk menyampaikan highlight begitu ya, dengan beberapa tadi narasumber dan dari TKBM sendiri. Silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farul Razi, Bang Riza Damanik yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada siang hari ini terkait dengan tema kita. Kajian kecil yang dibuat oleh Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI atas isu terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Setelah kami belajar dan berdiskusi dengan banyak pihak, ya tadi Bang Riza juga sudah menyampaikan bahwa ada SMESCO di Kementerian UKM yang sekarang sedang dirintis, ya mungkin setara dengan MNC gitu Bang ya. Kalau kita melihat negara-negara di Nordik, di sana justru koperasinya sangat luar biasa gitu. Seperti ada koperasi Korps Nordik, ada Value, ada Manakunta, Metsauhita, OP Pokjala, dan SOK Corporation. Itu seluruhnya koperasi. Nah, koperasi TKBM ini menurut pandangan kami, dia harus mesti setara dengan badan usaha pelabuhan dan perusahaan bongkar muat gitu. Jadi bukan hanya jasanya saja yang dipakai oleh pengelola pelabuhan, tapi mestinya bapak-bapak ini ya harus setara dengan badan usaha pelabuhan, harus setara juga dengan perusahaan bongkar muat gitu. Ya, nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kajian dari Stranas PK ya kita sudah pelajari juga bahwa Stranas PK tidak menyentuh badan usaha pelabuhan, tidak menyentuh perusahaan bongkar muat. Padahal itu justru pusat inefisiensi yang membuat biaya tinggi, high cost ekonomi dan sebagainya itu justru di sini yang kurang sekali dikaji. Nah, sekarang kita sangat prihatin justru yang disorot ini adalah TKBM gitu. Nah, itu pandangan sekilas dari kami. Saya kira yang terakhir tadi Bang Riza juga menyampaikan bahwa Perpres 7 tahun 2021 itu justru menguatkan posisi dari TKBM ini. Nah, lalu pemerintah kita Bang Riza dan Bang Farul Razi, kita akan membuat Perpres turunan dari merujuk kepada regulasi yang mana gitu. Nah, kalau umpamanya merujuk kepada PP 77 2021, Majelis Nasional KAHMI berpandangan bahwa
pemerintah dilarang membuat Perpres yang merupakan turunan dari Undang-Undang CK Cipta Kerja yang sudah dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk itu saya kira pemerintah perlu berhati-hati apabila mengeluarkan Perpres yang justru akan bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian tadi Bang Fahrul Razi juga Bang Riza saya kira sudah menyampaikan bahwa sudah saatnya koperasi kita ini harus bertransformasi ya, bertransformasi dari analog ke digital. Nah, ahli-ahli digital kita sekarang udah banyak kami undang ke kami, Bang. Apalagi Indonesia akan menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini, yang salah satu isu pokoknya adalah transformasi digital. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan transformasi digital ini di koperasi kita ini, sehingga koperasi ini bisa setara dengan Badan Usaha Pelabuhan dan perusahaan bongkar muat pelabuhan. Terima kasih Bang Fahrul Razi tadi menginformasikan bahwa DPD RI telah mengajukan atau menginisiasi undang-undang terkait dengan pemerintahan digital, di mana saat ini juga sedang berlangsung di PUU DPD RI membahas mengundang pakar terkait dengan pemerintahan digital ini yang kita sangat tertinggal. Nah, kami abang-abang sekalian, Bang Fahrul dan Bang Riza, kita memandang bahwa transformasi digital itu tidak mungkin dilakukan tanpa dibenahi yang namanya infrastruktur digitalnya, talenta digital, kemudian budaya digital di masyarakat kita, termasuk koperasi. Saya kira itu sedikit catatan dari Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI. Selanjutnya Mbak Nita, boleh, ada beberapa kawan kita di beberapa pelabuhan sudah menunggu, ingin memberikan komentar. Tentu saja ya karena waktu kita terbatas, mungkin komentarnya singkat, jelas, dan padat gitu ya. Silakan Mbak Nita mau pandu? Langsung, ya, enggak. Langsung. Baik, langsung saya pandu Mbak Nita. Saya mengundang Bapak Aholik, saya panggil dulu Pak Aholik, sudah siap? Siap. Baik, dari TKBM Usaha Karya Tanjung Perak, Surabaya. Ya, betul. Kemudian Pak Pelabuhan Palembang, Bapak Ahyani Subur. Monitor Pak Ahyani Subur. Pak di Tanah Bumbu, Kalsel, Pak Cadan. Oh, Tanjung Perak udah ada Pak Holik ya. Palembang siap, Palembang. Palembang siap. Tanah Bumbu ya, ini batu bara semua ini. ini kebetulan Bang Riza Damanik, Bang Fahrul Razi ini yang menjadi Bupati Tanah Bumbu, ini alumni kita ini, Pak Dokter, siapa lupa namanya. Kemudian dari di Kupang, sekarang Kupang udah jam berapa Kupang sekarang ini? Udah jam 5 mungkin ya? Jam 4. Oke, Pak jam 4-an, Pak. Pak Victoria Wiwo. Kemudian Victoria, Pak, dari Victoria siap. TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar ya, Bapak Dr. Andus Haji Juanda. Baik, ya berurutan saya mengundang Om Surabaya dulu. Baik. Pak Holik. Terima kasih Pak. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan yang di Kementerian dan DPD serta dari kami. Kami dari Koperasi TKBM Tanjung Perak ada 6 tambatan, Mbak. Jadi ada yang khusus kontainer, ada yang untuk GC, ada yang untuk curah dan macam-macam. Nah, perkembangannya adalah dengan peraturan yang baru bahwa setiap TKBM harus bersertifikasi, sudah kami laksanakan, Mbak. Mulai dari SIO, yaitu surat izin operator untuk TKBM sudah kami laksanakan diklat sampai 766 orang. Kemudian BST itu juga sudah kami laksanakan 300 orang. Kemudian K3 yang sebagaimana saat ini bulan K3 sudah kami laksanakan 602 orang.
kemudian handling kontainer juga sudah, kemudian sertifikasi profesi sudah. Intinya kami menyesuaikan perkembangan yang diinginkan oleh pemerintah sehingga produktivitas kami bisa tinggi. Yang kedua yang dikatakan oleh Pak Fatur Rozi, betul, sebagaimana kalau membuat peraturan, maka tolong lihat bahwa peraturan itu jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang baru. Sebagaimana PP 7 itu jelas di pasal 29 dan pasal 30. Oleh karenanya, kami siap untuk dibina, bukan dibinasakan, siap dibina. Kemudian mengenai usia, Pak, mulai tahun 2007, anggota kami 4.800-an. Tapi kemudian yang tua-tua mulai kami berikan pesangon dan sampai saat ini tinggal 3.752. Artinya kami sudah melakukan yang bisa kami lakukan. Tidak mungkin kami menghilangkan mereka-mereka itu karena dia adalah sumber pendapatannya di pelabuhan. Selama 32 tahun, kami sudah mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan akan dicabutnya SKB, maka kami mohon kepada pemerintah, kami jangan dihilangkan. Koperasi adalah soko guru. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Riza Damanik, mari kita perkuat koperasinya, sehingga dunia akan tahu ini orang-orang kecil. Jangan kemudian membela pengusaha dan BUP yang sebagian kecil hanya untuk profit. Kami ini pekerja, Pak. Oleh karena itu, kami mohon kepada penyelenggara atau pemerintah, dalam hal ini Perhubungan, Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Nakar dan Menteri Koperasi, kami untuk siap dibina, diperbaiki bagaimana ke depan rakyat Indonesia bisa sejahtera. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki Pak Holik semangatnya kayak Panglima Nala ini. Panglima Majapahit iki. Terima kasih. Ya, lanjut kita ke barat dulu, ke Palembang. Pak Ahyani Subur. Dari Majapahit kita ke Sriwijaya. Merdeka, merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, kami ini orang cilik, orang kecil, orang yang bisa diatur juga. Kami sudah upayakan orang-orang yang tidak punya pendidikan sekarang punya keahlian. Dari tahun 1997, operator crane, general cargo, konvensional cargo handling, itu kita sudah lakukan untuk anak-anak negeri yang punya hak, ya, yang punya hak untuk hidup, bekerja dan mendapatkan rezeki di setiap daerah. Tolong diingat Bapak-bapak sekalian. Jangan cerita dwelling time, biaya tinggi. Siapa yang sebenarnya yang punya biaya tinggi? Kita sudah sepakat. APBMI, pemerintah dengan pemerintah daerah, setiap pengupahan itu sudah dilaksanakan, sudah diteken, sudah untuk kepentingan kami, kepentingan mereka. Apa yang biaya tinggi? Jangan mengkaji sedikit-sedikitlah. Kaji keseluruhannya, Pak. Kapal sandar, geser, bayar. Kapal masuk, keluar dari pelabuhan, masuk lagi, bayar. Siapa yang biaya tinggi? Tolong diperhatikan, Pak. Dari pelabuhan ya ke gudang di Nedua. Siapa yang menyebabkan biaya tinggi? Kita sudah ada kesepakatan tarif bongkar muat ini, Pak. Malah yang kecil dikecilkan lagi. Kita berusaha untuk memajukan tenaga kerja bongkar muat ini, Pak. Dari yang tidak punya pendidikan sampai punya keahlian. Tolong dicatat, Pak. Dari tidak punya kemampuan, sekarang punya keahlian. Tolong dicatat itu. Apa yang bicara-bicara biaya tinggi? Tolong kritik. Yang lain juga begitu. Mindset, pemikiran mereka untuk mencari, ya, menghilangkan kerjaan yang enak-enak saja. Kita juga anak bangsa.
ingin membangun pelabuhan, membangun Indonesia. Walaupun kami dengan apa adanya, kami siap dibina, Pak. Kami siap dibina. Tapi jangan dibinasakan. Kami anak Republik ini ingin makan. Ingin mendapatkan pekerjaan. Walaupun kami cuma tamatan SD. Tapi kami bisa, orang-orang punya keahlian di dalam pelabuhan. TKBM mempunyai keahlian. Dari tahun 97 sudah kita berikan pendidikan pelatihan. Jangan menilai satu sisi. Kooperasi TKBM. Otak mereka, otak apa? Otak keuntungan saja. Ingin membantu masyarakat, rakyat Indonesia. Tapi sisi lain, TKBM mau dihapuskan, koperasi mau dihapuskan. Apa sih? Tolong Pak, kami siap dibina. Kami siap ya dibina. Sekali lagi kami ngomong, siap dibina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Dari Gresik diperkenankan. Semangatnya apa namanya? Kerajaan Sriwijaya ini. Oke. Baik, kita ke timur dulu, paling timur dulu. Ke Pak Victoria Wewo. Oh, Ibu. Oh, Sri Kandi kita. Silakan. Oh, ada Ibu kita. Silakan Siap. Ibu. Baik. Kayaknya Assalamualaikum. hampir jam 6 ya, Bu ya? Sekarang setengah 5, Pak. Mangga, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami ingin bersuara dari wilayah timur, Pak. Terkait dengan isu akan dicabutnya SKB 2 Dirjen 1 Deputi ini, tentunya sangat meresahkan TKBM di pelabuhan. Padahal sejauh ini kami merasa sudah melakukan apa yang diarahkan, apa yang disyaratkan oleh pemerintah kepada TKBM untuk bisa bekerja di pelabuhan. Kalau tadi ada dari Pak Riza menyebutkan beberapa hal selaku indikator baiknya sebuah koperasi, sebuah TKBM, seorang TKBM di pelabuhan, maka dapat saya jelaskan di sini bahwa kami di Kupang, Pak, kami di Kupang itu terkait dengan usia sudah kami terapkan sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Kami bahkan dari pendapatan kami, dari pemasukan ke koperasi, kami sudah mencadangkan sedikit biaya dana untuk persiapan bagi anggota kami yang akan memasuki masa purna. Dan semua berjalan aman, lancar, dan baik. Selain itu terkait dengan peningkatan SDM, dapat saya sampaikan bahwa di Pelabuhan Tenau Kupang, 95% anggotanya sudah bersertifikasi. Baik itu sertifikasi dalam hal cargo handling, operator kren, kepala rumah kerja, semua kami sudah penuhi. Kenapa masih ada tersisa 5% yang belum memiliki sertifikat? Karena mereka baru bergabung dengan kami 1 tahun terakhir ini. Selain itu terkait dengan pembagian kerja yang harus adil, dapat saya jelaskan di sini bahwa kami ini berhadapan dengan buruh, Pak. Kami berhadapan dengan buruh yang mana ketika mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil, apalagi dalam hal mencari nafkah, maka leher kami taruhannya, Pak. Kami bisa digeret, Pak. Kami bisa kami bisa didemo, bahkan diperlakukan sesuatu yang tidak pantas ketika mereka tidak mendapat perlakuan yang adil. Sejauh ini di tempat kami, Pak, bahkan setahu saya di semua pelabuhan itu tidak ada isu yang terlalu besar terkait dengan adanya aksi buruh ketika pengurusnya tidak memberikan pekerjaan secara adil kepada para buruh. Dan kalaupun mungkin itu ada, ya mungkin kami tidak bisa sangkali, mungkin itu ada, tidak bisa digeneralisir bahwa semua koperasi TKBM melakukan hal yang sama. Sekali lagi untuk Kupang, NTT, dapat kami jelaskan kami sudah berlaku sangat adil. Terkait dengan APD,
kami boleh datang ke Kupang, boleh lihat sendiri. Semua sesuai safety source, APD-nya kata Pak, keluar Pak yang kami berikan kepada anggota kami. Dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Selain itu, asuransinya, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, semua peserta atau anggota kami ikut sertakan. Dengan demikian pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa hanya koperasi yang bisa mensejahterakan anggotanya. Kenapa begitu? Ya. Karena anggota selaku pemilik modal. Mereka akan tentu sangat bekerja dengan sangat maksimal untuk memperoleh hasil yang baik, hasil yang besar. Dan dengan begitu SHU juga akan banyak. Dan SHU itu sekali lagi bukan menjadi milik pengurus koperasi, tetapi SHU itu akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan besaran yang disepakati. Selain itu, kalau konsep kesejahteraan tenaga kerja yang ingin diperjuangkan pemerintah, maka koperasilah tempatnya. Kenapa? Karena di koperasi pemilik modal adalah anggota, maka apapun keuntungan itu akan menjadi milik dia. Sementara kalau di PT, maka keuntungan itu adalah menjadi pemilik saham. Buruh berkeringat, untung ke pengusaha. Itu yang perlu kami tegaskan di sini. Untuk itu pada kesempatan ini kami sangat bermohon. Kami sangat bermohon, mohon izin Pak Lukman, kami sangat bermohon agar kalau memang mau meningkatkan kesejahteraan buruh, tingkatkanlah peraturan itu tidak kepada SKB 2 Dirjen, tapi kepada SKB Menteri, tetapi dengan muatan atau isi yang lebih mensejahterakan, bukan membinasakan buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Victoria, ada pesan untuk Pak Jokowi nggak? Ya, izin, ada Pak? pesan buat Pak Jokowi nggak? Coba disampaikan. Baik Pak, kami ingin sekali apa pesannya untuk Pak Jokowi? Pesan kami kepada Pak Jokowi sederhana Pak, jangan rakyat dikorbankan, jangan buruh dikorbankan dalam kebijakan yang akan diambil, dalam perpres yang akan ditandatangani. Kami harap Bapak Presiden bisa melihat buruh yang ada di pelabuhan ini dengan keringat yang bercucuran selama ini. Kami mendukung apapun kebijakan pemerintah. Kami mendukung apapun kebijakan pemerintah, tetapi jangan mengorbankan koperasi TKPM. Baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu dari Kupang. Baik. Sudah menjelang maghrib di sana ya. Siapa? Kita lanjut ke Syahdan Bana, Tanah Bumbu. Nah, nama bupatinya Pak Zairul Azhar. Silakan Pak Syahdan Bana, singkat. Belum online, belum bergabung. Oke, kita lanjut dulu ke Makassar. Pak Dr. Andus Haji Juanda, monitor ada? Pak Juanda. Lanjut, kita lanjut ke yang raise hand. Pak dari Teluk Bayur, kemudian Pak Chandra Chan dan Pak Fahri Ali. Silakan Pak, singkat jelas Pak, padat. Langsung to the point saja. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Karena ini nanti akan kita angkat lagi ke YouTube untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan. Silakan Pak. Silakan. Masih belum on. Mic-nya masih mati. Ya, kami dari Teluk Bayur. Ya. Oh, Pak Chandra dulu boleh, Pak Chan dulu boleh. Silakan. Ya. Oke, baik Pak. Kebetulan saya baru ada masalah dengan keluarga, tadi ada kemalangan, jadi saya baru datang ke kantor ini, tepat pada waktu job. Oleh karena itu kami sependapat apa yang disampaikan dari Surabaya, Palembang, dan Kupang dalam rangka program kerja TKBM Pelabuhan se-Indonesia. Dan kami selalu mendukung program ini karena apa? Pencabutan SK 2 Dirjen itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat jangan korbankan koperasi kita di pelabuhan, Pak. Ini yang paling penting. Yang kedua, pengabdian koperasi sudah 30 tahun lebih, hampir 32 tahun, tidak pernah terjadi masalah di pelabuhan. Oleh karena itu, harapan kami kepada pemerintah tetap melaksanakan, membantu daripada program kerja pelabuhan ini atau Inkop sendiri dalam rangka proses pengembangan daripada usaha daripada koperasi. Kami siap untuk reformasi daripada anggota, dan kami sudah laksanakan itu beberapa kali rapat kita di Jakarta. Selalu kita menyampaikan kepada pemerintah melalui DPD RI dan melalui rapat-rapat
pengurus Inkop dalam rangka pengembangan daripada usaha koperasi itu sendiri. Itu yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami sangat mendukung sekali apa yang telah digariskan oleh pemerintah tentang pelaksanaan atau strukturisasi daripada surat-surat SK B2 Dirjen itu akan diganti dengan SKB 3 Menteri. Kami sangat mendukung sekali, Pak. Saya kira itu aja mungkin harapan kami. Dan kesejahteraan anggota kami selalu siapkan, baik kesejahteraan, baik asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan. Kami seluruh Indonesia sudah melaksanakan itu, Pak. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan, oke? Siap. Terima kasih Pak Chan. Terima kasih Pak Chan. Ya. Kita ke Patimban, pelabuhan terbesar di Tumbang. Patimban, ya. Pak Fahri Ali. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Chan. Pak Fahri Ali, Patimban. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi baru Patimban. Ya, saya sedikit kasih masukan terkait dwelling time atau jadi penyebab terlambatnya di wilayah pelabuhan itu menurut saya itu menjadi kambing hitam koperasi TKBM ini, Pak. Nah, yang sebenarnya itu harus dibuatkan penelitian secara komprehensif terkait dwelling time tersebut. Ada istilah namanya itu CIQP, Pak. Custom Immigration, karantina, dan yang jelas itu otoritas pelabuhan di wilayah seluruh Republik Indonesia. Itu kita bila perlu pakai stopwatch, Pak. Dari mulai kapal itu sandar, itu harus kita ketahui siapa yang menyebabkan dwelling time itu. Pilot naik ke atas kapal, proses clearance. Kalau di luar negeri itu kan Pak one step tentang pengembubaran service. Jadi kita tidak melalui proses berbelit-belit di birokrasi dalam hal port clearance atau proses perizinan di instansi pemerintah. Udah gitu kita juga harus cek dari hulur ke hilirnya, Pak. Bagaimana itu keterkaitan alat yang memang masih banyak rusak-rusak kren tersebut, atau alat-alat yang dipergunakan dari hulu ke hilir tersebut, dari dump truck, kren, termasuk kesiapan kesehatan alat tersebut. Sebentar, Pak. Oke. Pak Fahri, monitor. Ada kendala teknis rupanya. Ya Pak, lanjut Pak, sebentar Pak. Ya, boleh. Iya Pak, jadi terkait itu kita harus duduk bersama Pak terkait keterlambatan itu siapa penyebabnya. Karena setahu saya juga ada perusahaan bongkar muat terus terang Pak. Itu kita cas ke luar negeri Pak, itu kasih $4. Ya bisa dikalikan ke rupiah itu berapa. Mobdem saya kasih 0,5, duty tax saya kasih 0,5. Nah, TKBM itu bagiannya lasingan-lasing 0,5. Kita cas $4. $4 ini untuk TKBM cuma 0,5 masuknya, Pak. Itu enggak apple to apple, Pak, kalau dibandingkan dengan koperasi TKBM yang notabene pekerjaan semua teknis di lapangan itu adalah dari koperasi TKBM. Begitu. Jadi jangan lantaran karena ada kepentingan beberapa pihak mendiskreditkan kita koperasi TKBM, begitu Pak. Karena saya dua-duanya mengerti Pak terkait PBM, TKBM itu sangat-sangat mengetahui itu terkait bidang tersebut. Jadi wacana yang diusul dari APBMI, poin 3 itu terkait monopoli itu sangat tidak mencerminkan itu Pak. Makanya kita selalu konflik dengan PBM itu karena penyebabnya hal tersebut Pak. Kalau kita dimasukkan di perusahaan bongkar muat, nanti kita jadi objek persaingan usaha. Yang sebelah ini minta 7.000, sebelah minta 5.000. 5.000 ditunjuk. Akhirnya terkait pekerja ini jadi objek untuk persaingan usaha. Mungkin begitu Pak dari Baik Pak Fahri Ali, sudah kami tangkap. Terima kasih banyak. Terakhir Pak Oce Teluk Bayur. Singkat Pak, jelas. Belum dinyalakan mic-nya Pak Oce.
Izin Pak Sahdan boleh ya, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Oke. Ya Pak Oce, langsung. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mengikuti dari semula tadi Pak. Ada beberapa 3 pembicara. Pertama tadi dari yang kami berikan apresiasi kepada DPD Pak, Dewan Perwakilan Daerah. Menurut kami beliau itu sangat paham dan mengerti tentang keberadaan TKBM. Dan kami memberikan apresiasi sekali lagi bahwa tidak mudah untuk mengelola TKBM ini Pak. Akan dikembalikan kepada PBM dan BUMN yang mengelola TKBM ini namanya pembunuhan. Karena diberikan kepada orang yang tidak mengerti tentang pengelolaan TKBM. Keberadaan kami sudah 30 tahun, mulai dari memikul, menggerobak, dan segala macamnya hingga saat ini tidak ada masalah. Sekarang kok mau diutak-atik dan dikatakan pula bahwa kamilah penyebab dwelling time, biaya tinggi, dan segala macamnya. Itu nonsen tuh Pak. Nggak benar itu. Seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, kita kami hitamkan. Penyebab dwelling time adalah itu tergantung kepada alat-alat dan kesediaan pelabuhan sendiri. Pelabuhan kita seperti Teluk Bayur Pak, cuma bisa memuat standarnya kapal cuma 5, sedangkan kapal antrian di tengah laut lebih daripada 10. Jadi ini nampak-nampaknya dari Pelindo kalau kita lihat, mereka mempergunakan kesempatan bagi siapa yang bisa memberikan sesuatu, maka kapalnya yang lebih dulu disandarkan. Itu yang kami tangkap. Yang kedua, tentang kapal-kapal yang membawa barang ke Teluk Bayur itu kebanyakan kapal-kapal usia tua. Jadi kecepatan itu tergantung daripada baik dan bagusnya kren kapal. Jadi bukan TKBM penyebabnya apa. Kita sudah kami hitamkan, nggak benar itu. Jadi kami siap dikunjungi baik oleh KPK atau instansi lain yang ada hubungannya dengan bongkar muat. Silahkan datang ke Teluk Bayur. Lihat apa betul-betul yang terjadi. Kebenaran apa yang betul terjadi. TKBM jelas, upahnya sudah terukur Pak, jelas. Upah setiap barang yang dinegokan itu sudah diketahui oleh 3 pembina. Dari perhubungan laut, tenaga kerja, koperasi, ditantangani semua. Di mana kami biaya tingginya? Upah sudah terukur dan jelas. Dengan PBM, kalau dikatakan kami biaya tinggi, PBM itu sendiri yang menyebabkan biaya tinggi. Karena mereka lah yang menentukan tarif dengan pemilik barang. Setelah itu mereka berbagi dengan kita. Apa? Jadi ini nggak benar Pak. Kami siap untuk diberikan hal itu. Jadi janganlah kami dikampanyekan. Mohon kepada Bapak sekali lagi tolong dicatat. Apa yang menyebabkan biaya tinggi, tidak satu pun yang terjangkut dengan TKBM kami. Kami tahu diri Pak. Kami hidup di pelabuhan. Kami hidup di kerja bongkar muat. Nggak mungkin kami mengadakan segala hal yang berhubungan yang membuat citra suatu pelabuhan menjadi buruk dan jelek. Siap. Demikian Pak, penelitian kami ingin dibina, jangan dibinasakan. Baik. Kami ingin dibina, jangan dibinasakan. Kalau kami dibinasakan, kami siap juga untuk membinasakan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oce. Terima kasih Pak Oce. Baik Pak Oce. Udahlah, yang paling terakhir ini Pak Syahdan Bana, Tanah Bumbu. Pak Syahdan Bana, Tanah Bumbu, singkat, jelas, padat. Silakan. Ya. Ya kita. Pak Syahdan. Monitor. Oke, baik, ada kendala teknis. Baik, tadi sudah kita dengarkan semua masukan dari sahabat-sahabat kita di pelabuhan-pelabuhan ini Mbak Nita. Dan memang Mbak Nita, kalau secara sosial itu yang bekerja di pelabuhan itu adalah masyarakat sekitar gitu. Jadi sebetulnya keberadaan dari pekerja-pekerja pelabuhan ini menyelesaikan persoalan sosial, dalam hal ini adalah persoalan ketenagakerjaan. Barangkali bapak-bapak kita seperti Pak Syahdan, Pak Ayani Syukur, nenek moyangnya sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit itu memang sudah bekerja di pelabuhan gitu kan. Ini yang saya kira harus dipertimbangkan. Saya serahkan ke Mbak Nita. Nanti Mbak Nita aja yang bagi ya. Oke, silakan Mbak Nita. Terima kasih Bang Lukman Malanuang. Ini memang koordinator tim kajian yang handal Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah dibantu untuk bertanya. Untuk menjawabnya belum nih Bang ya. Jadi sementara Bapak-bapak Bapak dan Ibu apa yang sudah disampaikan tadi bisa kami pahami, sudah kami serap, dan tentunya kita akan kembalikan kepada
narasumber kita, Bapak Bang Fahrul Razi dan Bang Riza Damanik, untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh para penanya sih tidak, tapi tanggapan dari teman-teman TKBM pusat dan daerah ada 8 tadi ya. Silahkan untuk Pak Bang Fahrul Razi, masih di sini kan? Halo, Bang Fahrul Razi? Ya, ya. Ya, silahkan Bang. Menanggapi apa tadi ya, baik, terima kasih. Saya juga mohon izin juga silakan. setelah ini jam 4 pimpin rapat. Jadi saya persingkat saja apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga para anggota yang sudah menyampaikan tadi. Saya melihat sebenarnya ada permasalahan miskomunikasi sebenarnya ya antara TKBM dengan kebijakan yang ingin mengambil ini. Jadi pertama adalah ada miskomunikasi ya. Artinya persoalan ini seakan-akan melihat TKBM ini ya. TKBM ini menjadi sebuah persoalan. Namun di sisi lain ada yang memanfaatkan keadaan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting karena memang ini kan berbicara pundi-pundi keuangan yang sebenarnya ingin dimonopoli ya oleh satu perusahaan, tapi perusahaan itu dia bisa mengatur negara. Kalau itu terjadi berarti kedaulatan kita sudah tidak ada lagi, ada perusahaan yang bisa mengatur negara dan negara itu kalah dengan perusahaan gitu. Bagaimana dia bisa mengatur ini semua? Pertama, dia bisa menciptakan sebuah keadaan yang memang menggeser pengelolaan dan manajerial yang ingin dilimpahkan kepada mereka. Jadi persoalan pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara, ini kondisi dan strategi yang tepat gitu. Nah, namun ada yang membaca peluang ini sebenarnya. Membaca peluang ini adalah mencoba mengembiri dan membinasakan institusi-institusi yang selama ini sudah bergerak di sana gitu. Pasti dilakukan adalah karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya, pasti PKBM ya ini mengakibatkan tingginya harga ya. Seperti itu isu yang diciptakan. Kemudian TKBM tidak profesional karena tidak memiliki standar akuntabilitas dan standar sertifikasi dan sebagainya. Nah, itu isu yang kedua yang diciptakan. Yang ketiga juga TKBM dianggap sebagai organisasi yang sebenarnya sudah saatnya untuk dihentikan, jangan lagi TKBM gitu. Harus dipindahkan kepada perusahaan yang dianggap sangat qualified, kemudian sangat transparan, mampu memberikan penerimaan negara lebih besar gitu. Jadi keadaan yang dibentuk oleh negara ini kita apresiasi, namun juga persoalan ini beda gitu. Setelah kita kaji adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah membentuk tim ya yang dipimpin oleh KPK, ini kita apresiasi. Namun di sisi lain ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan gitu loh. Seakan-akan mengkonfrontir gitu kan antara tim yang dibentuk oleh presiden untuk menghancurkan TKBM. Ini kan kejam sekali. Ini kan pola-pola oligarki sebenarnya. Ini kan yang dilakukan untuk menghancurkan koperasi di Republik ini. Dan anak bangsa hari ini adalah dengan cara dia menyusup gitu loh terhadap apa kepentingan negara. Dan yang sangat penting hari ini ya, mohon maaf saya sebenarnya salah satu orang yang menolak juga RUU Undang-Undang Cipta Kerja pada awalnya. Ya, walaupun sampai saat ini akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ini kan menggeser peran negara kepada swastanisasi. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang tentunya ingin mencoba mengambil alih gitu. Kita sepakat dunia ini sudah masuk kepada era digitalisasi dan kita sepakat bahwa Indonesia harus menjadi garda terdepan dan negara terdepan di dalam poros maritim dunia. Tapi di sisi lain juga kita juga punya anak-anak bangsa yang hari ini sudah memiliki eksistensi dan kontribusi besar. Sekarang mari kita hitung-hitungan ya. Berapa uang negara yang sudah diselamatkan oleh TKBM ya? Dan diberikan kepada negara atas kinerja dan kiprah TKBM, koperasi TKBM.
besar sekali dibandingkan dengan upaya yang ingin dikerdilkan dan dibinasakan TKBM itu sendiri gitu. Ini kan hanya untuk mempertimbangkan adanya emas bertelur angsa bertelur emas gitu kan. Terus angsa anak sendiri itu harus dimusnahkan gitu. Itu nggak bisa. Kita itu terlalu menganggap perusahaan, pengusaha itu menjadi angsa bertelur emas, akan memberikan penerimaan negara yang lebih besar. Saya ingin katakan ya, saya juga mengadvokasi banyak koperasi di Republik ini. Salah satu adalah koperasi yang dibangun di banyak desa. Muncul perusahaan pertambangan. Kemudian koperasi ini dianggap sebagai pengeksplorasi sumber ilegal, ya, termasuk mining ilegal dan sebagainya. Padahal mereka membentuk koperasi. Koperasi ini diatur oleh undang-undang di bawah konstitusi. Konstitusi jelas perintah dari Pancasila. Tapi karena ada kepentingan perusahaan yang ingin mengkooptasi sumber ekonomi yang jumlahnya anggarannya sangat besar, dia akhirnya melakukan upaya. Upaya apa? Yang pertama, ya, ada pihak-pihak yang dia datangi untuk dia membuat kebijakan. Jadi yang disebut dengan oligarki ya seperti ini. Dia datang ya, dan jadi adanya mohon maaf yang saya sebutkan tadi, Stranas PK ini nggak ada kaitan ini sebenarnya, nggak ada kaitannya dengan pemusnahan yang ingin dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, kemudian terdesain untuk membinasakan TKBM. Ya, ini ada pihak ketiga yang saya duga bahwa pihak ketiga ini membaca peluang itu ada dolar yang begitu banyak berputar di pelabuhan, dia ingin ambil alih gitu kan, mengambil alih bagaimana uang itu bisa dia kelola dengan iming-iming bahwa kami akan memberikan kepada negara dengan penerimaan yang besar dan sebagainya gitu. Padahal saya ingin katakan, mari kita hitung-hitungan ya, koperasi TKBM kalau dia pertama ditransformasikan dan direformasikan dan negara terlibat karena ini adalah tugas dan tanggung jawab negara untuk memperbaiki koperasi, apa yang akan terjadi? Prediksi saya adalah income devisa negara itu akan jauh meningkat dibandingkan perusahaan yang mengelola tadinya. Jadi sebenarnya ini adalah persoalan cuan saja sebenarnya, ya, cuan yang coba dipengaruhi oleh kebijakan oknum-oknum sebenarnya. Nah, saya pikir gini ya, saya membuka ruang dan membuka pintu kepada teman-teman TKBM ya. Pertama, silakan dilakukan riset mendalam. Apa yang mengakibatkan munculnya rendahnya pendapatan negara dan terjadinya anggaran yang tinggi. Itu harus kita lakukan riset mendalam. Kemudian yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman, dugaan-dugaan teman-teman kalau ada pihak yang bermain, laporkan kepada kami. Kami akan laporkan kepada KPK. Gitu, biar ditangkap itu kawan-kawan yang memang menghancurkan. Ini kan upaya untuk menghancurkan koperasi ini. Ini menurut saya akan terjadi, koperasi-koperasi lainnya ini akan satu-satu akan dimusnahkan. Jadi ini pintu gerbangnya adalah koperasi pelabuhan. Kalau ini berhasil dihancurkan dan ini berhasil dimusnahkan, akan ada ya koperasi-koperasi lainnya, apakah itu koperasi transportasi, apakah itu koperasi yang ada di pelabuhan, yang ada di pengangkutan, koperasi yang ada di perdagangan, koperasi lainnya. Ini kan upaya-upaya yang memang menggeserkan eksistensi koperasi dengan kepentingan ekonomi kapitalis. Jadi saya pikir saya ingin sampaikan dan apresiasi kepada Majelis Nasional kami ya, kalau bisa diskusi ini dan pernyataan-pernyataan teman-teman dari TKBM tadi itu sampai ke telinganya Pak Jokowi. Kita harus bantu ini. Ini Pak Jokowi ini sepertinya sedang dikibulin ini, sedang ditipu gitu loh. Dan kita harus tunjukkan Pak Jokowi, kita ini sedang dihancurkan gitu. Jadi ini persoalan yang sebenarnya kita juga sebenarnya TKBM harus menyampaikan langsung bahwa ada persoalan besar yang sedang tidak baik-baik saja di persoalan pelabuhan ini. Oleh karena itu saya yakin ya, Pak Jokowi juga akan membackup dan akan membantu kita. Cuman ini mungkin informasinya belum sampai. Dan ini harus sampai ke beliau. Dan saya melalui jalur DPD juga akan menyampaikan. Dan saya akan mencari cara gitu. Termasuk juga teman-teman
Koperasi TKBM juga melakukan hal yang sama, kami juga melakukan yang sama. Setidaknya persoalan ini harus sampai di meja Pak Jokowi dan dibaca oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi merespon dengan mengatakan tidak boleh koperasi TKBM dibubarkan. Yang boleh adalah ditransformasikan, ditingkatkan untuk meningkatkan devisa negara dan penerimaan negara. Demikian dari saya, mohon maaf saya akhiri dan saya mohon izin karena harus memimpin sidang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Fahrul Razi. Pak, jangan dilupakan ya Pak ya, peran DPD ya Pak. Ya, apa yang tadi beliau sampaikan saya kira menjadi catatan kita khususnya teman-teman TKBM. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri masih ada Bang Riza Damanik yang tetap mengawal. Abang, kami mau minta respon dari Abang. Silahkan Bang. Ya, pertama saya kira kami berpegang pada semangat kita untuk terus memperkuat peran strategis koperasi dalam perekonomian nasional kita. Ya, jadi tadi saya sampaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan di dalam peraturan pemerintahnya 7 tahun 2021, yang dimana ini ditetapkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, Bang ya. Jadi itulah semangat kami ya dalam kerangka untuk mendorong posisi strategis koperasi kita. Kalau kita lihat di dalam PP 7 itu terang saya kira ya bahwa keberadaan TKBM dalam kaitan dengan penguatan TKBM dalam pengelolaan pelabuhan kita ini menjadi sangat strategis. Saya kira kami tentu ini menjadi PR kita semua ya dalam kerangka untuk memperkuat kapasitas daripada tiap-tiap koperasi karena tentu ini punya tantangannya tersendiri. Beberapa waktu terakhir kami juga sudah melakukan diskusi ya dengan 10 piloting dari Stranas itu di 10 pelabuhan. Dan saya kira sudah ada beberapa temuan-temuan juga lah ya yang terkini termutakhir yang nantinya mungkin ini juga sudah kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan ya bahwa benar ada beberapa isu ya yang perlu diperbaiki iya, tapi itu tidak justru mengganti daripada koperasi dalam pengelolaan kepelabuhanan. Saya kira tidak di sana semangatnya. Jadi termasuk dalam kerangka untuk penguatan modernisasi koperasi ya, kami menargetkan sampai tahun 2024 itu 500 koperasi modern di Indonesia dan kita berharap nanti mungkin sejumlah diantaranya berasal dari TKBM ini gitu ya, koperasi TKBM ini. Dan dalam rangka program modernisasi koperasi itu kami di Kedeputian Perkoperasian itu saya kira sudah mulai dibicarakan ya, akan bekerja sama dengan Inkop TKBM dan dinas terkait di daerah, di provinsi, kabupaten, kota untuk meningkatkan kelembagaannya ini, ya kualitas kelembagaan dan pengelolaan usaha koperasi TKBM itu sendiri. Saya kira semangatnya ke arah sana dan tentunya kepada teman-teman TKBM semuanya, saya kira ini kita bisa terus mengawal prosesnya, ya mudah-mudahan semangat ini menjadi terus memperkuat ya upaya-upaya kita dalam kerangka memperkuat posisi koperasi dalam ekonomi nasional kita. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Riza Damanik. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Majelis Nasional KAHMI offline dan online, kita pahami bersama apa yang sudah menjadi diskusi kita pada hari ini. Presentasi dari anggota DPD RI Bapak Dr. Kandidat Fahrul Razi, kemudian Abang M. Riza Damanik dari Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, kemudian tanggapan atau pernyataan dari saudara-saudara kita koperasi TKBM yang ada di pusat dan seluruh Indonesia yang diwakili oleh beberapa TKBM di provinsi. Bisa saya
simpulkan sedikit, walaupun pada kenyataannya atau pada dasarnya kita semua sudah memahami harapan daripada teman-teman TKBM dan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah kementerian, kita berharapnya bahwa pertama teman-teman atau koperasi TKBM adalah koperasi yang sudah lama dan beranggotakan para pekerja pelabuhan, kemudian beranggotakan 63 ribuan anggota atau pekerja yang sampai hari ini koperasi tetap kuat dan siap dibina kapanpun, tidak dibinasakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, Kementerian Koperasi siap mendukung dan menjaga koperasi ini semakin modern, kuat, dan modernisasi tentunya dengan segala hal-hal yang diharapkan atau ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dari DPD siap mendukung atau membackup hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara TKBM dan pemerintah yang terkait dengan penguatan koperasi TKBM. Demikian yang bisa saya sampaikan atau simpulkan, tentunya belum memuaskan semua pihak, tapi saya ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Fahru Rozi tadi atau Bang Dr. Fahru Rozi, bahwa kita semuanya tetap bekerja sama, berjuang melalui lembaga masing-masing, TKBM melalui TKBM, kemudian DPD juga, dan Kementerian Koperasi juga akan melakukan hal-hal yang menguatkan koperasi, dimanapun itu koperasi berada. Demikian kurang lebihnya, saya kembalikan ke MC saya, Anita Aryani, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Kementerian Majelis Nasional KAHMI. Mohon maaf bila dalam mengantarkan diskusi pada siang hari ini hingga menjelang sore ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.